Selamat datang di channel Zaman Trading. Analisa teknikal saham BBNI, ASII, PTBA, TOWR, HMSP, dan Akra yang paling banyak dijual asing 24 November 2020. Simak ulasannya berikut ini. Sebelum kita lanjutkan ke analisa teknikal per masing-masing saham, kita lihat dulu sekilas pergerakan IHSG untuk tanggal 24 November 2020. Pada penutupan perdagangan, tanggal 24 November 2020, IHSG ditutup pada angka 5.701,03, menguat 48,27 poin, sebesar 0,85%, dengan net buy asing sebesar minus 150,1 miliar untuk semua pasar. Untuk grafik MACD-nya, terlihat sudah naik semakin tinggi sejak tanggal 5 November 2020 sampai sekarang. Dan grafik MACD-nya sudah hampir menyentuh garis angka 140,97. IHSG masih berpotensi untuk melemah karena angka penutupannya masih di bawah garis resistennya yang berada pada angka 5.776,63. Dan IHSG sudah berada pada area jenuh belinya pada grafik money flow-nya. Sektor properti mencatat kenaikan 6 poin sebesar 1,59%, dan sektor industri dasar mencatat kenaikan 12 poin sebesar 1,43%. Dan kedua sektor tersebut menjadi kontributor terbesar bagi penguatan IHSG untuk tanggal 24 November 2020. Untuk grafik akumulasinya, secara umum masih terlihat bergerak menanjak ke atas sampai sekarang. Meskipun sebelumnya sempat menurun tajam pada tanggal 20 November 2020 karena asing melakukan take profit sehingga IHSG melemah. Untuk grafik akumulasinya berada di sekitar garis angka 205 miliar. Hal ini menandakan bahwa akumulasi asing sudah naik sangat signifikan sampai sekarang. Untuk grafik money flow-nya terlihat naik ke atas sejak tanggal 9 November 2020 sampai sekarang. Dan grafik money flow-nya sudah berada di sekitar garis angka 89,02. Hal ini menandakan bahwa dana asing yang masuk ke dalam bursa sudah lumayan besar. Dan IHSG sudah berada pada area jenuh belinya. Untuk 5 saham yang paling banyak dibeli asing adalah 1. BBRI sebesar 295,4 miliar. Kedua, SMMA sebesar 149,8 miliar. Ketiga, TLKM sebesar 94,9 miliar. Keempat, MNCN sebesar 47,2 miliar. Kelima, ERA sebesar 21,4 miliar. Untuk saham BBRI dan TLKM sudah saya bahas pada video yang kemarin. Kurang lebih grafiknya hampir sama, tidak berbeda terlalu jauh. Karena pada tanggal 24 November 2020, dana asing yang keluar dari bursa cukup besar, maka saya akan membahas saham-saham yang paling banyak dijual asing saja. Pada penutupan perdagangan, tanggal 24 November 2020, harga saham BBNI ditutup pada harga Rp5.950, menguat 50 poin sebesar 0,85%. Net sell asing pada saham BBNI ini sebesar 152,3 miliar dan merupakan top outflow nomor 2. Untuk top outflow nomor satunya adalah saham Friend sebesar 234,1 miliar. Karena grafiknya kurang menarik untuk dibahas, maka saya tidak akan mengulas mengenai saham Friend. Harga penutupan saham BBNI ini sudah berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp6.166 dengan volume perdagangan sedikit lebih kecil dari hari yang kemarin. Dan harga saham BBNI ini masih berpeluang untuk melemah. Untuk grafik akumulasinya secara umum terlihat naik ke atas sejak tanggal 5 November 2020 sampai sekarang karena banyak diakumulasi oleh investor lokal. Untuk grafik money flow-nya secara umum masih bergerak menanjak ke atas walaupun sempat beberapa kali menurun, dan grafik money flow-nya sekarang sudah memasuki area jenuh belinya
karena grafiknya sudah berada sedikit di atas garis angka 75. Dana asing yang sudah keluar dari saham BBNI ini sejak tanggal 16 November 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 501,4 miliar. Udah lumayan besar loh. Mending take profit aja dulu deh. Kalau lihat distribusi asing yang sudah semakin besar, khawatirnya nyangkut nggak bisa dijual lagi. Pada penutupan perdagangan tanggal 24 November 2020, harga saham ASI ditutup stagnan pada harga Rp5.800. Net sell asing pada saham ASI ini sebesar 82,7 miliar dan merupakan top outflow nomor 3. Harga penutupan saham ASI ini sudah berada jauh di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp6.100. Untuk grafik MACD-nya terlihat sudah terjadi dead cross atau DC pada tanggal 19 November 2020 dan garis birunya sudah berada di bawah garis merahnya dan bergerak mengarah ke bawah. Hal ini menandakan bahwa harga saham ASI ini berpotensi besar untuk rontok, apalagi grafik distribusinya sudah bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 16 November 2020 sampai sekarang. Dan grafik distribusinya hampir menyentuh garis angka minus 200 juta. Hal ini menandakan bahwa dana asing yang sudah keluar dari saham ASI ini sudah sangat besar. Sejak tanggal 17 November 2020 sampai sekarang, dana asing yang sudah keluar dari saham ASI ini sudah mencapai sekitar 311,4 miliar. Untuk grafik money flow-nya mulai bergerak turun ke bawah sejak tanggal 2 November 2020 sampai tanggal 19 November 2020. Dan setelah itu bergerak sedikit naik ke atas karena banyak diakumulasi oleh investor lokal. Pada penutupan perdagangan tanggal 24 November 2020, harga saham PTBA ditutup stagnan pada harga Rp2.280. Net sell asing pada saham PTBA ini sebesar 48,6 miliar dan merupakan top outflow nomor 4. Untuk grafik MACD-nya secara umum terlihat naik ke atas sejak tanggal 10 November 2020 sampai sekarang. Harga penutupan saham PTBA ini pas berada pada garis resistennya dan harga saham PTBA ini masih berpotensi untuk naik lagi mengingat garis vertikal merah yang ada pada grafik MACD ini masih bergerak naik cukup tinggi. Untuk grafik distribusinya secara umum terlihat telah menurun dalam sampai tanggal 18 November 2020 dan setelah itu bergerak fluktuatif naik turun dan sekarang bergerak menurun seiring dengan besarnya distribusi asing. Dan grafik distribusi ini sudah berada di bawah garis angka minus 1,2 miliar. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya distribusi asing pada saham PTBA ini sudah sangat besar sekali sehingga grafik distribusinya berada di bawah garis angka minus 1,2 miliar. Untuk grafik money flow-nya secara umum bergerak naik ke atas sejak tanggal 6 November 2020 sampai sekarang. Dan grafik money flow-nya sejak tanggal 19 November 2020 sudah memasuki area jenuh belinya dan grafiknya sudah berada di atas garis angka 80. Pada penutupan perdagangan tanggal 24 November 2020, harga saham TOWR ditutup pada harga Rp1.045, melemah 25 poin sebesar minus 2,34%. Net sell asing pada saham TOWR ini sebesar 45 miliar dan merupakan top outflow nomor 5, dengan volume perdagangan sedikit lebih kecil dari volume perdagangan hari kemarin. Harga penutupan saham TOWR ini berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp1.053. Untuk grafik MACD-nya terlihat mulai naik ke atas sejak tanggal 16 November 2020 sampai sekarang. Dan grafik MACD ini sudah berada di atas garis angka 0. Dan garis vertikal merahnya yang berada pada grafik MACD ini masih bergerak naik ke atas. Hal ini mengindikasikan bahwa harga saham TOWR ini masih berpeluang untuk naik. Untuk grafik distribusinya secara umum terlihat bergerak menurun ke bawah semakin dalam.
dan grafik distribusinya berada di atas garis angka minus 3 miliar. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya distribusi asing pada saham TOR ini sudah sangat besar sekali. Walaupun sejak tanggal 12 November sampai 23 November 2020, akumulasi asing terlihat agak besar. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 12 November 2020 sampai tanggal 23 November 2020. Dan sekarang bergerak turun ke bawah karena didistribusi oleh asing. Dana asing yang sudah masuk ke dalam saham TOR ini sejak tanggal 12 November 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 172,3 miliar. Pada penutupan perdagangan tanggal 24 November 2020, harga saham HMSP ditutup pada harga Rp1.570, menguat 45 poin sebesar 2,95%. Net sale asing pada saham HMSP ini sebesar 40 miliar. Untuk grafik MACD-nya terlihat bergerak naik ke atas semakin tinggi sejak tanggal 10 November 2020 sampai sekarang. Grafik MACD-nya masih berada di atas garis angka 0. Harga penutupan saham HMSP ini sudah berada di atas garis resistennya yang berada pada harga Rp1.553. Dan harga saham HMSP ini berpotensi untuk naik lagi. Untuk grafik distribusinya secara umum bergerak melandai ke bawah semakin dalam sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai sekarang. Meskipun sempat terlihat agak naik beberapa kali. Grafik distribusinya sudah berada di bawah garis angka minus 1,6 miliar. Hal ini menandakan bahwa saham HMSP ini sebenarnya sudah didistribusi oleh asing sangat-sangat besar sekali. Dan sejak ada kabar bahwa cukai rokok akan dinaikkan sekitar 13-20% tahun depan. Distribusi asing sejak tanggal 11 November 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar angka 296,46 miliar. Untuk grafik money flow-nya secara umum masih bergerak naik ke atas sejak tanggal 6 November 2020 sampai sekarang. Walaupun sempat mengalami penurunan kecil 3 kali. Dan grafiknya hampir menyentuh garis angka 80, hampir memasuki area jenuh belinya. Hal ini menandakan bahwa investor lokal telah mengakumulasi saham HMSP ini lumayan banyak. Pada penutupan perdagangan tanggal 24 November 2020, harga saham Akra ditutup pada harga Rp2.930, melemah 10 poin sebesar minus 0,34%. Net sale asing pada saham Akra ini sebesar 37,4 miliar, dengan volume perdagangan lebih besar dari hari kemarin. Harga penutupan saham Akra ini berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp3.014, dan harga saham Akra ini masih berpotensi untuk melemah lagi. Untuk grafik MACD-nya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 9 November 2020 sampai sekarang. Untuk grafik distribusinya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai sekarang. Dan grafik distribusinya berada di sekitar garis angka 50 juta. Distribusi asing selama ini sudah sangat besar, tetapi grafik distribusinya belum sampai minus. Distribusi asing sejak tanggal 20 November 2020 sampai sekarang sudah mencapai sebesar 124,16 miliar. Untuk grafik money flow-nya secara umum masih bergerak naik ke atas semakin tinggi, walaupun sempat beberapa kali agak sedikit menurun, dan grafiknya sudah berada di atas garis angka 75 dan sudah memasuki area jenuh belinya. Hal ini menandakan bahwa akumulasi investor lokal pada saham Akra ini sudah semakin besar. Disclaimer, analisa yang telah disampaikan ini hanyalah merupakan sebuah sharing knowledge atau opini berdasarkan data-data dari grafik dan bukanlah merupakan acuan untuk melakukan pembelian atau penjualan.
Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe.